akan memandu acara pada pagi hari ini bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Raha dan juga Kak Rozi. Di sini saya akan membacakan susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Himadev, yang ketiga ngobam, yang keempat sesi Q&A, dan yang terakhir adalah closing statement dan juga dokumentasi. Untuk memulai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita lanjut ke sesi yang kedua yaitu sambutan Ketua Himadev. Kepada Kak Miftah selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Desain Furnitur, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Yang saya hormati Mas Rozi dan Mas Radani selaku narasumber pada acara pagi hari ini, dan tidak lupa teman-teman saya bahkan rezekinya dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk melakukan acara ngobam, ngobrol asik tentang magang. Ya, mungkin saya ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Mas Raha dan Mas Rozi ya, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara kali ini. Dan tidak lupa kepada teman-teman semua juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk join pada acara pagi hari ini. Harapannya semoga acara ini nanti dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman yang ingin magang, mendapatkan ilmu dari kakak tingkat kita, dari narasumber kita. Dan mohon maaf juga karena ini pesertanya masih sedikit ya, karena jam-jam segini mungkin teman-teman masih banyak aktivitas. Ya, semoga dengan keterbatasan ini acara dapat terlaksana dengan baik dan tentunya dapat ramai gitu. Untuk Mas Rozi dan Mas Radani mungkin nanti apabila dari teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang mungkin tidak perlu dijawab, mungkin dari Mas Raha dan Mas Rozi bisa menyikapinya sesuai dengan apa yang Anda rasakan, seperti itu aja ya. Karena kan teman-teman banyak yang kadang-kadang nyeleneh pertanyaannya gitu, Mas. Mungkin hanya itu sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Miftah atas sambutannya sangat luar biasa. Lanjut ke acara yang udah kita tunggu-tunggu yaitu sesi ngobam. Ngobrol asik tentang magang. Jadi di sini kita santai aja ya teman-teman biar lebih enjoy dan juga biar nggak tegang. Biar lebih semangat lagi. Untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, aku punya jargon nih buat kalian semua. Kalau misal aku bilang ngobam 2, kalian jawab siap magang gitu ya. Oke, kita coba ya teman-teman. Ngobam 2, siap magang. Siap magang. Siap magang. Si paling magang. Oke, kayaknya semangatnya belum pada kekumpul nih. Ya udah nggak apa-apa sih. Kita lanjut aja ya ke acara intinya. Nah, di sini aku ditemani sama dua narasumber kita yang ganteng-ganteng dan juga keren-keren. Ada Kak Muhammad Nurfatul Rozi dan juga Kak Muhammad Nugraha Rahadani. Bagi yang belum tahu, Kak Raha dan juga Kak Rozi ini merupakan mahasiswa desain furnitur angkatan 2019. Kak Raha melaksanakan magang di CV di Jawa Abadi, yaitu di Jepara, dan juga Kak Rozi melaksanakan magang di CV Citra Jepara Furniture yang berada di Semarang. Sebelum kita masuk lebih dalam ke sesi ngobam ini, aku punya video nih yang mungkin menggambarkan pemikiran kalian tentang anak magang. Yuk disimak dulu videonya teman-teman. Silahkan operator.
Oh, jadi lu nih anak magangnya? Iya bang, kenalin saya. Oke. Duduk dulu situ. Tadi nama lu siapa? Kenalin bang, nama Ya, saya. udah. Ngerti programming? Ya saya ngerti dikit-dikit bang. Aduh, nadruannya kayak begini lagi. Ngerti Java? Ya Ya kira-kira. elah, lu ya udah gini aja. First thing first, ini dulu. Bersihin meja gua dipanggil dulu sama manajer. Gua balik, gua nggak mau tahu ini udah bersih. Ngerti? Oh iya bang, siap. Are you kidding me? Kenapa belum dibersihin? Udah bang. Bukannya gua udah bilang ya, gua sampai sini udah bersih semua. Lu punya kuping kan? Ini kan udah bang. Jude, come on. Lu nggak ngerti bahasa manusia ya? Atau mata lu lagi bermasalah? Nih, lihat gak nih? Ini debu bukan? Oh itu tadi saya udah bersihin bang. Debunya baru ada lagi itu. Holy pinter banget lu ngejawab orang tua. Awesome. You're awesome bro. You're so awesome. Gue minta sekarang lu bersihin. Ngerti? Oh iya bang, siap bang. Aduh. Can you be quick please? Gue banyak kerjaan. Siap, ini udah bang. Kayaknya mata lu emang buta ya. Ini debu segumpal gini gak bisa lihat. What the is wrong with you man? Oh iya, maaf bang. Maaf. Sekali lagi bikin gua kesel. Gua sentil lak-lakan lu. Udah biarin aja. Gua banyak kerjaan. Awas. Bang, Apaan? ada kerjaan buat saya nggak bang? Oh, lu mau kerjaan? Iya bang, biar saya nggak gabut. Nih, sini. See this? Ini gelas kosong kan? Iya bener. Isi sama kopi. Ngerti? Saya buatin kopi buat abang. Enggak, lu goyang pargoy sono di belakang. Ya iyalah buatin kok kopi. Sekali lagi nanya gua tang lak-lakan lu. Cepet. Oh iya, siap bang. Gua sambit gagang sapu penyok lu. Bang, nggak ada kerjaan lagi bang. Oh, masih mau kerjaan? Lu nggak ada inisiatif sama sekali ya jadi orang? Hah? Lu lihat itu kipas angin? Iya. Lihat gak? Lihat. Is it dirty? Oh saya bersihin nih. Ajak smackdown ya, bersihin lah otak punya jalan kagak idiot. Oh iya, siap bang, siap. Gue dipanggil manajer dulu, gue balik, gak mau tahu itu semua udah bersih. Ngerti? Ya siap 86 bang. Pak, tadi manggil saya ya? Ada apa, Pak? Ada apa? Masih nanya ada apa? Lu lihat ini gelas? Iya, Pak. Kosong nggak? Oke, gimana nih teman-teman videonya? Cocok nggak nih sama pemikiran kalian tentang anak magang ini? Nah, mungkin Kak Raha sama Kak Rozi ada tanggapan dari video tadi. Barangkali mau menanggapi apakah sebenarnya video tadi itu cocok nggak sih sama yang terjadi di lapangan buat anak magang gitu? Gimana nih Kak Raha, Kak Rozi? Oke, itu video lucu banget sumpah. Aku bicara nonton Take Out sih jujur. Kalau dari pengalamanku sendiri ya, selama PI 1 sampai sekarang, ini posisinya minggu terakhir dalam magang PI 2, alhamdulillah gak ngerasain kayak gitu. Jadi karyawan-karyawan di tempat magangku di Jawa Abadi, itu mereka tahu posisiku, mereka tahu aku ada di mana, terus job deskku apa aja gitu, mereka tahu, mereka paham. Terus juga aku di sisi lain punya pembimbing, yang mana pembimbing itu orang yang bertanggung jawab selama di industri tersebut gitu. Nah, terus di sisi lain, aku percaya kampus itu bakal nyari perusahaan yang baik untuk itu pasti kayak nyampein kayak semacam regulasi atau beberapa hal yang terkait proses magang ini. Nah, katakanlah ini ada mahasiswa magang nih dari Poltek ya kan, ada 3 prodi. Nah, dari 3 prodi tersebut itu punya basic skill atau hal yang fundamental lain untuk diaplikasikan di industri, kayak belajar industri gitu. Terus juga industri di sisi lain itu bakal dapat kayak semacam kontribusi, terus ada manfaat juga yang didapat. Di sisi lain juga Poltek itu udah membuat namanya buku pedoman. Nah, di buku pedoman itu ada kayak peraturan, terus ada hal terkait magang sampai dengan laporan, dan ada juga itu matriks pencapaian. Nah, di matriks pencapaian tersebut itu ada kayak kegiatan kalian kayak scheduling katakanlah di PI 1 ya kan, itu kan ada 13 minggu kalau nggak salah. Nah, itu di minggu pertama itu kalian belajar apa itu udah ada di sana. Nah, nanti matriks pencapaian tersebut di saat untuk menjadi patokan kegiatan kalian selama periode itu ngapain aja gitu. Nah, itu sih kalau dari pengalamanku sih nggak relate itu video-video tadi, tapi cuman ya menghibur sih. Untuk awal kali mungkin ya bakal mikir yang enggak gitu kayak overthinking, tapi santai aja. Saranku sih santai aja, kalau Poltek udah mikirin hal yang baik untuk kalian dan udah ngelakuin beberapa hal yang menurutku ke depan bisa bantu kalian belajar di industri. Nah, itu kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Rozi sendiri
Menurut Kak Rozi gimana nih? Relate nggak nih videonya sama Kak Rozi di tempat magangnya? Apakah Kak Rozi bisa mendengar atau masih gangguan ya ini Kak Rozi? Halo, halo, suaranya masuk nggak? Ya, masuk Kak. Oke, udah masuk ya. Oke, izin menambahkan aja dari Kak Raha, bener sih. Habit kayak gitu tuh sebenarnya sangat, kalau dari aku sangat gak relate ya. Karena malah itu terjadi sebaliknya. Karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu malah merangkul kita gitu. Jadi kita pinter-pinter aja memposisikan diri, jangan terlalu over, jangan terlalu nggak peduli. Jadi sebalance-nya aja gitu. Kalau dari kita sendiri enak, terus pasti dari senior-senior, dari karyawan-karyawan yang ada di situ, pasti juga welcome gitu sama kita. Seperti pengalaman dari aku, malah beberapa karyawan itu menganggap anak magang itu seperti adiknya sendiri, atau bahkan kalau yang udah tua tuh sebagai anaknya sendiri. Jadi gitu sih, enak aja, jangan dibuat pusing, nggak ada perpeloncoan kayak gitu tuh, nggak ada sebenarnya. Pintar-pintar memposisikan diri aja sih gitu. Ya, sama mau nambahin juga sih, kalau dari segi dari sudut pandang perusahaan itu mereka udah melakukan yang namanya CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, itu kayak semacam pengabdian perusahaan terhadap masyarakat. Nah, dalam bidang ini tuh CSR dalam bidang edukasi, yang mana mereka menerima anak magang untuk belajar di industri. Nah, gitu sih. Ini terkait CSR, nanti kalian bakal dapat materi di semester 5. Oke, berarti tuh video yang tadi tuh kurang relate gitu ya Kak, karena tuh sebenarnya anak magang bukanlah seorang babu di industri, tetapi malah kita tuh belajar buat mencapai kompetensi yang udah dituju gitu, yang udah ditentukan sama Poltek. Nah lanjut aja ya Kak, langsung kita masuk ke sesi ngobamnya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kan kalau tahun ini nih Kak, dari penyeleksian ya Kak, penyeleksian tahun ini tuh kita disuruh milih dua pilihan industri. Terus pilihan yang pertama itu, kalau misal kita kepilih, kita langsung ditempatin di tempat itu, tapi kalau misal nggak kepilih, kita langsung ditempatkan dari Poltek dimanapun itu gitu. Nah kalau misal tahun lalu tuh gimana nih Kak, alur penyeleksian buat magang gitu, biar bisa dapat tempat magangnya? Oke, kalau dari angkatanku ya, waktu tahun 2019 itu ada 2 gelombang. Nah, yang gelombang pertama, kami pertama biasa nyiapin kayak file-file terkait CV file, terus ada portofolio, ada rekap KHS kalau nggak salah, sama CV video. Nah, kan ada 2 CV, jadi file sama video. Nah, terus waktu itu juga nilai 2 perusahaan pertama sama perusahaan kedua. Jadi yang pertama itu ada interview lewat seleksi interview. Nah, waktu itu ada 2 seleksi interview 2 jenis. Yang pertama itu dilaksanakan secara online kalau seumpamanya HRD perusahaan tersebut nggak bisa datang ke Poltek. Nah, kalau HRD tersebut bisa datang ke Poltek, nah maka akan dilaksanakan interview secara offline di kampus. Nah, gitu. Untuk tahun lalu itu kayak gitu waktu angkatan itu. Nah, mungkin Mas Rozi bisa menambahkan. Oke, izin menambahkan aja sih. Benar kata Kak Raha, pada tahun 2021 itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama kita tuh intinya udah dikasih list perusahaan apa saja, terus alamatnya di mana, terus fasilitas yang kita dapat itu apa aja. Di situ kita disuruh milih satu perusahaan, dan kita bagusnya dari Poltek itu kita benar-benar dijadikan seorang applier atau seorang pelamar pekerjaan. Kita suruh nyiapin CV video, terus CV digital atau CV yang biasa, terus sama rekap hasil studi. Di situ
semua data dikumpulin jadi satu. Terus pada saat yang tahap pertama itu ada tahap seleksi secara wawancara offline atau online. Yang online dilaksanakan lewat HRD masing-masing perusahaan. Terus yang offline itu kampus memfasilitasi mahasiswa sama industri buat wawancara di kampus. Untuk yang nggak lolos di tahap 1, itu bisa dapat atau bisa milih lagi ya, bisa milih ke gelombang yang kedua, di hari yang kedua. Kalau di hari kedua itu juga nggak lolos atau nggak dapat tempat magang, akhirnya beberapa mahasiswa itu harus menunggu dari info dari Kaprodi. Perusahaan mana yang tersedia, terus kuotanya berapa, dari prodi apa aja, terus nanti modelnya cepet-cepetan gitu. Yang mau silakan langsung daftar, kalau nggak mau silakan cari lagi. Gitu sih kalau dari sistem tahun yang lalu, Bunga. Wah, agak beda ya, Kak. Kalau tahun ini tuh aku ngerasanya lebih kayak ke SNMPTN gitu loh, Kak. Kita milih pilihan pertama, kalau nggak kepilih, ya udah gitu. Pilihan kedua tuh buat formalitas aja. Jadi tuh langsung ditempatin gitu, Kak. Nggak ada yang namanya CV video lah, terus wawancara, apalagi fasilitas-fasilitasnya yang dari industri gitu. Kita bahkan sama sekali nggak tahu ya tentang industrinya kalau misal nggak ada kakak kelasnya di sana gitu, kalau nggak ada cuttingnya di sana. Jujur aja aku sampai sekarang juga belum ngehubungin pihak industrinya karena belum dapat nomornya juga gitu loh, Kak. Jadi masih bingung. Nanti di sana itu dapatnya fasilitas apa aja, terus berangkat jam berapa, sebenarnya belum tahu gitu loh, Kak. Oke, lanjut aja ya, Kak. Pastinya nih, Kak, kita kan minggu depan udah mau mulai magang nih, Kak. Kira-kira tuh persiapan apa aja sih, Kak, yang harus kita siapin? Mungkin kayak ada persiapan mentalnya, terus mungkin software-software yang harus kita download, atau lain-lain sebagainya gitu. Bisa dijawab? Siapa dulu nih? Terserah sih. Terserah Kak Rozi dulu, Kak Rahad dulu. Juga Nanti boleh. kalau aku kurang Taberosi. Oke, kalau aku dulu yang pertama disiapin itu pasti kalau mental kesehatan itu pasti. Terus dulu ada surat pengantar dari Poltek, sama kan dulu belum ada vaksin kan ya. Nah itu buat apa namanya kalau belum tes swab antigen itu swab dulu. Terus sama nyiapin apa namanya kayak laptop, terus peralatan-peralatan untuk menunjang kegiatan magang kita. Kan di tempat magangku nih, waktu itu kan aku interview kan, jadi enak kalau semuanya bisa tanya langsung sama HRD. Waktu itu aku offline di kampus, jadi bisa tahu. Nanti di sana itu kamu nggak dapat fasilitas mas, tapi di sisi lain akan ada uang makan sama uang transportasi. Jadi kayak gitu. Nah, dari situ aku kan bisa tahu nih persiapan apa aja yang bisa aku siapin. Terus juga di sisi lain apa ya namanya? Udah survei aja ke perusahaan buat kalian yang belum pernah ke perusahaan tersebut atau buat aku pribadi dulu ya sempat survei di lapangan. Maksudnya di tempat magang dulu kayak tanya-tanya sama Pak Sapam atau gimana gitu. Nah untuk tadi yang bunga itu asalnya penting banget sih. Aku nggak tahu kenapa kok nggak dikasih nomor soalnya dulu pas beberapa hari sebelum magang dimulai itu mahasiswa udah dikasih nomor HRD. Nah dari situ mereka bisa tanya-tanya apa aja yang perlu disiapin, terus besok berangkat jam berapa, terus ya kayak gitu lah banyak hal yang perlu disiapin. Tapi ya sebagian besar itu udah tak sebutin tadi. Mungkin kalau ada yang kurang bisa disebutin mas kalau gitu. Oke, izin menambahkan aja sih. Itu tadi Kak Raha tuh lebih ke teknisnya. Mungkin aku reminder aja sih apa yang perlu disiapin sebelum memulai PI ini. Yang pertama, itu benar banget kontak pembimbing industri. Itu segera dicari ya teman-teman. Nanti mungkin H-2 atau H-1, teman-teman udah bisa mulai ngechat, terus memulai tanya sih apa untuk hari pertama, apa yang harus kita siapin, apa yang harus kita bawa gitu. Terus yang kedua, teman-teman bisa buat grup satu permagangan yang isinya nggak cuma dari prodi desain, dari MBIF sama teknik. Di situ biasanya kan kalau dari dapat
biasanya kalau dapat informasi dari industri itu disampaikan sama satu orang. Terus satu orang itu langsung bisa nge-share ke grup tersebut. Jadi nggak ada misunderstanding antara mahasiswa yang satu sama mahasiswa yang lain. Mungkin untuk persiapan magang sebelum dimulai itu sih yang penting. Sama jangan lupa bawa dokumen-dokumen yang dari kampus itu. Mau tanya dong Kak, kalau misal tahun lalu tuh biasanya yang nge-share CP-CP HRD-nya tuh dari Kaprodi atau bagian CDC ya Kak? Kalau kita dulu langsung dikasih ya, Raya. Langsung dari prodi udah dikasih CV ini, perusahaan ini, CP-nya ini, silakan ditanyakan apa yang harus dibawa, terus apa aja gitu. Mungkin bisa di follow up sama prodi. Oke, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa bantu follow up ke Prodi ya, Mas Miftah, Mbak Salma gitu. Terus nih Kak, lanjut ya Kak ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang dilakukan di hari pertama magang itu biasanya kita ngapain aja nih Kak? Langsung dikasih kerjaan atau cuma ngobrol-ngobrol perkenalan, terus muter-muter industrinya, atau gimana nih Kak? Oke, mungkin gantian ya, dulu ya Raya. Cerita aja sih, kalau dari aku di hari pertama itu udah janjian sama, karena kemarin yang sudah aku bilang H-2 aku udah ngechat, udah ngubungin pembimbing industri, terus kita udah janjian di jam kerja. Kalau aku masuknya jam 8, langsung menemui ke satpam depan. Terus satpam depan ngantar aku ke kantornya atau ruangannya dari pembimbingku tersebut. Di situ kita dikasih orientasi, dikasih pengenalan apa aja sih seluk-beluk dari perusahaan ini, dari sejarahnya, terus perusahaan itu tuh bergerak di bidang apa, produknya tuh apa aja, itu diceritain dari awal sampai akhir. Setelah orientasi di dalam ruangan, kita langsung disuruh nih jalan-jalan keliling pabrik, dari proses awal, dari proses pembahanan, dari kayu log itu datang, terus diprosesnya pakai mesin apa, terus plus minusnya pakai mesin ini tuh apa, terus masuk ke timber conveyor, masuk ke jointing molding atau konstruksi, terus masuk ke assembling atau perakitan, habis dirakit, di finishing, dan masuk ke packing. Jadi kita benar-benar tur pabrik dari awal sampai akhir gitu. Terus setelah orientasi lapangan, kita langsung diantar ke HRD nih. Dari HRD di situ semua peraturan, semua kebijakan sudah dijelasin sama HRD. Apa aja SOP perusahaan, apa aja aturan-aturan yang boleh, apa aja aturan-aturan yang nggak boleh, terus fasilitas yang kita dapatkan, insentifnya berapa, jam kerjanya seperti apa, itu nanti yang jelasin dari HRD. Mungkin kalau dari teman-teman besok, kalau itu masih belum disampaikan, cepat-cepat cari info aja sih, karena itu info awal penting banget. Silakan Kak Rea, kalau mau disampaikan. Oke, kurang lebih mirip sama Mas Rozi sih. Cuman kalau aku waktu itu yang pertama kali aku temui itu kan HRD, beda sama Mas Rozi kalau langsung ke pembimbing industri. Karena di posisi tempat magangku itu PIC dari industri terhadap kampus itu adalah HRD. Jadi orang pertama pintu gerbangnya itu ketemu sama HRD dulu. Nah setelah ketemu lanjut ke kami meeting bersama sih, meeting bentar mengenai kayak regulasi atau apa aja nanti yang akan dilakukan selama magang itu. Terus disampaikan ini apa kayak semacam matriks pencapaian. Jadi perusahaan udah nyiapin matriks pencapaian sendiri. Terus dari Poltek juga ada. Nah waktu itu kan aku dikasih tahu nih, Mas, ini udah ada matriks pencapaian dari kami. Ini udah menyesuaikan sama matriks yang diberikan sama kampus. Mungkin beberapa poin nggak tak masuk di sini soalnya mengikuti kondisi dari perusahaan itu sendiri, Mas. Tapi di sisi lain, walaupun ada poin-poin yang nggak dimasukin, itu Mas bisa nanti list aja pertanyaan, kegiatan, terus buat scheduling, nanti koordinasi sama pembimbing Mas Denny gitu. Waktu itu ngomong gitu. Nah setelah selesai, itu lanjut kayak semacam pejuang industri gitu loh, pilih mulai dari awal produksi sampai dengan akhir, dan
terus sampai sore. Nah, setelah selesai kan itu udah istirahat ya kan. Habis istirahat lanjut dikasih nih buku gambar kerja kayak segini tebalnya ya kan, buat dipelajari dulu, dibaca-baca biar ngerti apa ada pandangan gitu loh. Ini produknya lebih sering gambar kayak gini, terus konstruksinya kayak gini gitu ya. Kayak itu kayak semacam testing water gitu buat anak magang biar nanti ngerti ke depan tugasnya ngapain aja terkait gambar kerja tersebut. Nah, setelah itu lanjut ke dibuat tugas pertama nih. Tugas pertama aku dulu buat 3D model dari coffee table di AutoCAD. Nah, kalau dari ceritaku itu nggak langsung kita datang langsung kerja, nggak kayak tadi di video itu udah nggak benar. Nanti pasti akan dikasih brief dulu lah at least kayak gitu. Kelihatan asik gitu ya Kak, bisa kunjungan industri sendiri tapi lebih private gitu daripada yang lain. Terus kalau misal buat masalah bajunya Kak, itu tuh terserah kita pakai pakaian bebas atau dari industrinya biasanya udah nentuin gitu Kak? Oke, aku dulu ya. Kalau di tempat magangku, itu yang pertama dalam seminggu harus ada yang pakai seragam. Kalau di sini aku sih udah ngatur sendiri ya pakaianku itu apa aja. Yang pertama itu hari Senin itu aku pakai wearpack, Selasa pakai yang kaos polo itu kuning, terus Rabu wearpack, terus Kamis itu pakai kemeja. Ya kemeja apa aja sih yang penting sopan. Terus Jumat itu pakai batik dan Sabtu karena tempat magang itu Sabtu itu masuk dan itu agendanya di pagi hari itu ada senam, jadi aku pakai kaos. Di hari Sabtu bebas pakai kaos, pakai celana training gitu bebas. Nah itu kalau tapi yang penting dalam seminggu itu ada pakai seragam dari Poltek. Kalau Kak Rozi sendiri gimana? Kalau dari industriku sendiri itu dibebasin ya. Yang penting sopan, celana panjang itu pasti. Terus ini juga misal informasi aja buat yang cewek-cewek ini. Kalau masalah apakah ini banyak pertanyaan juga masuk. Kalau cewek-cewek itu boleh pakai rok nggak sih? Kalau dari aku sendiri, dari industriku kebetulan ada teman cewek yang dari desain A itu cewek, dari desain juga itu gimana ya? Kalau masalah pakai rok tuh sebenarnya nggak masalah kalau disesuaikan aja sama kerjaan-kerjaan kalian. Kalau misal kerjaan kalian full di kantor, itu nggak masalah sih kalau pakai rok. Tetapi seperti pengalaman dari aku sendiri, yang cewek-cewek itu nggak sekedar kerja full di kantor ya, juga ada yang disuruh ke lapangan buat input data, sekedar input rendemen kayu, terus ada juga yang dikasih tugas buat di warehouse pabrik atau di gudang pabrik, itu melayani para pekerja. Misal pekerja A, Mbak tolong ambilin skrup ini, ukuran ini, jumlahnya segini. Itu pasti kan teman-teman juga banyak gerak ya, nggak mungkin ya memungkinkan lah pakai rok, tapi kerjaan kalian pasti sedikit susah gitu. Jadi disesuaikan aja sih sama kerjaan kalian gitu. Kalau dari aku intinya dibebasin sih, yang penting sopan. Buat KTM sendiri gitu Kak, itu wajib dipakai nggak sih selama magang? Iya wajib, itu tanda pengenal kalian sekaligus untuk membedakan kalian itu anak magang gitu. Soalnya emang tiap karyawan punya kayak semacam ID card tersendiri gitu. Bener banget. Kalau dari aku awalnya memang rajin pakai ya, terus lama kelamaan juga udah males pakai gitu. Di awal memang suruh pakai sih buat bedain pekerja sama anak magang gitu. Ya aku juga gitu sih. Pas awal sering pakai, tapi makin musimnya makin males cuma tak kasih tas doang. Karena lama kelamaan juga orang-orang pabrik tahu kenal sama kita, apalagi yang PI-nya dari awal tuh udah sama tempat magangnya. Oke, berarti wajib pakai ya Kak. Terus buat masalah pakaian sendiri berarti tergantung dari masing-masing industrinya itu. Terus Kak, apa nih tantangan terbesar yang dialami saat kalian magang gitu? Oke, dari aku pribadi ya.
Kan aku PI 1, 2, 3 itu di tempat yang sama, di industri yang sama. Untuk tantangan di PI 1 itu lebih ke sikap aku sendiri terhadap perusahaan, terhadap kondisi saat itu. Jadi itu aku perlu sifat adaptif gitu, karena ini first time aku magang sih di industri, karena dulu aku itu SMA. Jadi ada beberapa hal yang aku pelajari secara, maksudnya kayak untuk diri aku sendiri, secara mental kayak gitu, semangat gitu. Terus kalau yang PI 2 sama 3 ini lebih kompleks hitungannya, karena pas waktu PI 2, PI 3 itu pas di bulan April ya tepatnya. Itu tabrakan sama jadwal tugas akhir. Dan di akhir bulan, di bulan April itu ada seminar proposal buat pembimbing aku ya kan, dilaksanakan secara serentak. Nah, pas waktu April ini pas banget Ramadan, terus ada nyiapin proposal untuk seminar proposal, terus juga ada tugas magang. Nah, waktu itu ada satu hari itu setelah Good Friday, Sabtu, itu aku telat. Telatnya itu gila banget sih, sampai 1 jam lebih. Dan itu pertama kali telat dan telatnya 1 jam lebih. Itu abstrak banget sumpah. Untung hari Sabtu sih. Itu terjadi gara-gara pas malam hari itu aku nge-push proposalku gitu. Soalnya kan pas di tempat magang gak bisa nyicil ya, karena ada tugas magang. Terus pas malam hari kan ya biasalah Ramadan ada tarawih 12 segala macam, baru bisa nyicil sampai malam. Terus sahur segala macam, dan itu aku bangun sekitar jam 8 lebih. Padahal waktu Ramadan itu tempat magangku masuknya itu jadi pukul 7.30. Nah, itu buruk banget sih. Nah, dari hal tersebut aku inisiatif buat tanya sama pembimbingku gitu. Aku ngomong langsung sama pembimbingku, Mas, kan dia masih muda ya. Mas, ini kan aku kewalahan ya, dalam artian jadwalnya tabrakan, dan ini aku baru 1 hari telat, dan itu ternyata kayak kurang ajar banget gitu sampai 1 jam lebih. Nah, terus aku ngomong kalau selamanya di bulan April ini aku fokus dulu sama proposal tugas akhir gimana. Soalnya untuk di akhir bulan sebelum Ramadan itu sebelum Lebaran itu ada seminar proposal gitu, ada beberapa file yang harus aku siapin gitu. Terus alhamdulillah PBBU juga ngizinin ya kayak gitu. Jadi dari hal tersebut aku bisa memperbaiki diriku sendiri yang awalnya kayak benar-benar ini kayak give up banget, aku kayak gak kuat banget sih. Tapi makin di sini setelah ngomong itu makin membaik dan bisa fokus ke TA. Itu tantangan terbesarku sih, dan alhamdulillah pas sempro lancar, gak ada revisi ya. Dan itu udah terlewati sih. Gitu. Tapi intinya jangan sampai telat. Bisa bisa disesuaikan aja sama kalian sendiri. Iya, buat Kak Rozi gimana tantangan terbesar selama magangnya? Buat Kak Rozi itu apa? Oke, buat tantangan terbesar ya, kita mulai dari PI pertama tahun lalu. Jadi aku struggle-nya, susahnya itu struggle-nya nerapin ilmu-ilmu yang kita dapat di kampus sama keadaan yang ada di industri. Contoh gampangnya nih, kita dari mahasiswa menyajikan gambar kerja dari mahasiswa yang satu sama mahasiswa lain, teman yang satu sama teman lain tuh menyajikan gambar kerja itu beda-beda kan pastinya. Apalagi kita udah masuk ke industri dengan kita tahu sendirilah gambar kerja di industri itu seperti apa. Itu struggle-nya di situ sih, nerapin ilmu-ilmu yang ada di kampus sama yang ada di industri. Tapi untungnya ilmu-ilmu yang ada di industri itu cukup membekali kita sih. Jadi kita nggak benar-benar nol gitu. Terus yang kedua lebih ke habit seorang pekerja. Berangkat pagi, pulang sore, terus malamnya di rumah udah capek, paginya udah mikir, aduh besok kerja lagi. Mungkin itu struggle-nya di situ. Dari awal aku di situ sih. Sebenarnya sama kayak kita kuliah. Kita juga kuliah pagi, pulang sore. Tapi kalau kuliah itu beda. Pusingnya tuh pusing di pikiran. Kalau kerja pusing di pikiran, pusing dan ya tahu sendirilah, nanti juga ngerasain buat tantangannya itu. Terus sama yang ketiga itu bener sih, itu jadwalnya bener-bener nabrak buat yang PI 2 sama PI 3. Bener-bener banyak yang harus dipikirin.
kerjaan di industri, terus seminar proposal, terus itu buat proposalnya, nyicil buat prototype, membuat laporan TA-nya. Belum lagi nanti yang kita dari 2019 bentar lagi ada matkul lagi. Jadi belum selesai sama sekali. Masih ada runtutan-runtutan yang harus kita lewati untuk yudisium, untuk wisuda. Mungkin tantangannya cukup itu sih. Nggak cukup sih, itu kompleks banget. Kedengarannya kayak hektik banget gitu ya, Kak. Tapi aku yakin sih teman-teman nih kayaknya udah pada siap gitu buat memulai tantangan magang. Lanjut, Kak. Kalau selama magang terus kita nggak dikasih kerjaan dari industri, hal apa nih, Kak, yang harus kita lakuin gitu sebagai anak magang? Oke, mungkin aku dulu ya. Kalau misal nggak ada, gimana tadi? Nggak ada kerjaan atau gimana? Iya, nggak dikasih kerjaan dari industrinya gitu. Terus masa kita cuma Oke. toleh-toleh. Kalau itu sih mungkin menurutku setiap senior atau setiap atasan tuh tahu porsinya, tahu porsi anak magang itu seperti apa. Jadi di awal-awal nggak mungkin lah kalian tuh dikasih pekerjaan yang berat banget, yang benar-benar tanggung jawabnya gede, itu nggak mungkin. Buat yang awal-awal paling kalian dikasih pekerjaan yang relate sama ilmu yang udah kalian dapat, sedikit demi sedikit itu bakal ke-upgrade sendiri gitu loh. Dari pekerjaan sulit nanti yang gampang, terus kalau gampang nanti kinerjamu setelah dikasihkan tuh oh bagus ternyata, terus pembimbing tersebut atau atasan tersebut ngasih porsi kerjaannya tuh di-upgrade lagi gitu. Jadi kita learning by doing aja, belajar dari yang kita lakukan gitu. Kalau masalah kalau nggak bisa gimana ya, itu sebenarnya gampang sih, tinggal ditanyain prosedur kerjanya seperti apa Mas, prosedur kerjanya seperti apa Pak, dimulai dari mana, terus kita buatnya seperti apa. Kalau misal nggak bisa pun salah kan direvisi nanti kita kerjain lagi. Gitu sih. Mungkin Mas Raya bisa nambahin. Oke, ya. Kalau dari tempat magangku sendiri ya, hal yang paling utama itu adalah inisiatif dan rasa ingin belajar. Jadi kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau nggak minat tugas ya udah nggak dikasih. Katakanlah nih, kalian udah nyelesain matriks pencapaian ya kan, dan itu udah nyelesain dalam 10 minggu, dalam 13 minggu magang. Nah selama 3 minggu sisanya itu, kalau nggak kalian minta tugas, itu nggak bakal dikasih. Itu udah, yaitu kalian bisa memposisikan diri kalian sendiri. Posisinya kalian udah kuliah, udah semester 4, bukan lagi anak SMA yang tiap hari disuapin sama tugas gitu. Jadi terbiasa untuk kalau nggak ada tugas, langsung inisiatif minta. Kalau ada yang kesusahan, tanya sama pembimbing yang susah bagian mana biar nanti diajari. Karena emang niat tujuan magang itu kan belajar kan ya. Nah, terus dari kesalahan itu kita bisa belajar dari hal yang kita buat tadi. Nah, itu gitu. Yang pertama intinya inisiatif dan rasa ingin belajar. Itu poin pertama buat nanti di perusahaan sih. Nah, terus Kak, kalau misal kita dikasih kerjaan yang nggak sesuai sama kompetensi yang kita capai gitu, Kak. Terus kan nanti kita juga harus nulis laporan harian, Kak. Kira-kira tuh kita harus gimana nih? Harus ngomong ke pembimbingnya dulu atau langsung ke HRD-nya atau gimana, Kak? Oke, ini menarik sih, karena kebetulan hal ini terjadi relate sama aku sendiri pas aku PI pertama, di mana dengan aku background desain ditempatkan di produksi atau di lapangan. Tapi pada saat itu kondisi R&D atau Research and Development di perusahaanku itu full sama kakak tingkat. Kebetulan masih ada kakak tingkat, 3 orang desain sama ada 3 orang dari BK. Jadi nggak ada kemungkinan buat tambahan orang buat kerja di situ gitu loh. Jadi dari pembimbing industri kita disuruh buat explore dulu dari departemen yang satu sama departemen yang lain. Jadi semuanya kita di rolling seminggu di pembahanan seminggu, di TC seminggu, di packing seminggu gitu. Pokoknya kita helper lah, kita bantu,
kita bantu kerja dari departemen satu sampai departemen yang lain. Itu terjadi selama 1,5 bulan. Lama-kelamaan juga aku mikir, loh, kok aku desain disuruh kerjanya kayak gini. Terus akhirnya aku berani speak up sama pembimbing dari industri. Ya jawabannya, sabar dulu ya, nunggu kakak tingkat kalian keluar 1,5 bulan lagi. Terus sama saya juga bilang sama Pak Niko, pembimbing dari kampus, gimana Pak? Oh ya Mas, ngikuti kebijakan dari perusahaan aja, itu bagusnya sama kamu tuh gimana? Kalau masalah itu gimana sih kalau nggak sesuai, ya dikomunikasiin saja sama kedua pembimbing, cari jalan keluarnya, cari solusinya gitu. Tapi hal itu akhirnya ilmu-ilmu yang aku dapat di lapangan itu sangat berguna pada PI selanjutnya, PI 2 dan 3, yang mana itu kita kan buat prototipe ya. Jadi aku membuat sebuah desain, buat sebuah produk tuh udah tahu prosesnya dari buat komponen ini tuh pakai prosesnya ini, mesinnya ini. Jadi sedikit udah tahu itu, bener-bener nggak awam. Gitu sih kalau dari aku, kalau nggak ditempatkan di tempat yang sesuai. Dan untuk laporan tuh nggak apa-apa, nggak masalah sih. Disertain aja, yang penting bener-bener hal apa yang kalian lakuin di hari itu ya ditulis aja di laporan mingguan. Dari pembimbing juga nggak terlalu banyak. Itu sih, ikut campur. Mas Raya silakan ditambahkan. Oke, kalau di tempat magangku ya ada 4 jenis kegiatan. Pertama ada kegiatan harian, itu merupakan tugas dari aku secara mostly kayak mayoritas. Terus yang kedua ada tugas mingguan yang diberikan tiap minggu, itu sekali atau 2 kali gitu. Yang ketiga ada tugas bulanan, sebulan sekali. Dan yang terakhir itu ada tugas khusus. Nah, yang tugas khusus ini sifatnya tugas yang bisa dibilang itu di luar dari pekerjaan kita. Ini aku bakal ceritain based on my true story buat kalian. Jadi kan di CV ku itu aku tulis punya pengalaman organisasi Hima kan. Aku tahun lalu ikut Hima dan posisiku itu ada di divisi kreator dan event. Nah dari situ berhubung Ibu HRD perusahaanku dulu ada event namanya manajemen catering tahun 2022 dan itu aku disuruh buat kayak backdrop atau banner dari event tersebut gara-gara aku nyantumin itu. Nah kalian yang buat yang ikut organisasi nanti siap-siap aja ya kalau spamnya dapat tugas yang kayak aku. Nah itu harus dipertanggungjawabkan. Ini bener nggak nih udah punya pengalaman, bener gak nih apa cuma ditulis doang. Nah itu aku tulis itu merupakan salah satu kegiatan di tugas khususku. Nah, terus aku tulis juga itu di laporan mingguan karena yaitu kegiatanku pada hari itu daripada kosong ya kan. Nah terus di PI 2 sama 3 ini kan aku sempet tanya pas waktu bimbingan PI 3 sama pembimbing industri. Kan itu memang jadwalnya tabrakan kan ya. Aku tanya sama Pak Nutki. Terus minggu Pak Nutki aku tanya gini, Pak, kan ini P2 sama pelaksana tugas akhir kan tabrakan ya. Kalau seumpamanya nih, karena aku buat prototipe di perusahaan, ada nih satu hari aku fokus banget kan gak ngerjain tugas magang, fokus ke buat prototipe itu gimana ya Pak? Soalnya kan itu maksudnya udah pelaksana tugas akhir, bukan tugas magang itu. Nah terus bapaknya sendiri tuh jawab, nggak apa-apa Mas, tulis saja karena itu emang kegiatan Mas, nggak apa-apa ditulis saja gitu. Jadi emang kesimpulannya ditulis saja. Kalau semuanya dapat tugas dari itu di luar dari divisi atau departemen kalian berada, katakanlah di R&D, terus kalian dapat tugas dari Ibu HRD itu, ya tulis aja. Itu anggap aja itu sebagai kayak sesuatu yang baru buat kalian. Terus juga bisa dikatakan itu variasi dari tugas yang diberikan oleh perusahaan. Nah gitu. Malah bagus sih hitungannya. Cuman ya itu ingat, kalau CV kalian pernah ikut organisasi nanti pas disorot bahkan ngerasain sendiri kayak aku. Oh iya, berarti kalau misal kita dapat tugas di luar tugas kita tuh itu jadi poin plus gitu ya Kak buat kita sebenarnya. Oke.
Terus kayak tadi kan Kak Rahani bilang pernah telat nih Kak. Kira-kira tuh sanksi apa gitu Kak yang didapat buat kita kalau misal kita melanggar peraturan dari perusahaan? Oke ya, yang pertama, kalau telat. Jujur ini, April aku telatnya itu akumulasi dalam 1 bulan telat 100 menit. Benar-benar 100 menit. Ini aku buka-bukaan aja sih. Kalau dari segi nilai, mungkin kan kalau dari total nilai P ini ada beberapa poin kan ya, ada kedisiplinan, terus ada kualitas kerja, ada kesopanan, terus kerapian. Nah mungkin yang akan dikurangi itu nggak secara overall, tapi di bagian kedisiplinan itu mungkin ya dikurangi. Terus di sisi lain juga kena potong gaji. Kalau di tempat magangku 1 menit itu Rp119 potongannya. Nanti tinggal akumulasi saja selama sebulan 119 kali 100. Nah, itu bisa kelihatan berapa potongannya. Begitu bakal dapat potong gaji sama kemungkinan bakal dapat nilai yang dikurangi. Tapi kalau umpamanya pembimbing industri pasti paham lah ya. Kalau umpamanya mahasiswa ini sebelumnya nggak pernah telat, terus tiba-tiba telat, itu pasti akan ditanya, Mas, kenapa kamu telat? Gitu. Nah, di sana bakal tahu kemudian, oh ya bisa memaklumi lah intinya. Kalau ada apa-apa itu dikomunikasikan kayak gitu sih. Kalau dari aku sendiri masalah telat itu sama sih, aku juga sering telat. Terus kalau telat konsekuensinya tuh apa? Kalau dari aku uang insentif dipotong apa enggak? Untungnya enggak. Tetapi kita punya sisi kemanusiaan sih. Kita lebih sosialnya. Biasanya jam 8 gerbang itu udah tutup, tapi kita berangkat telat, kita harus nemui Pak Satpam dulu, nyuruh bukain pintu lagi. Itu kan juga agak nggak enak gitu. Kalau udah masuk, terus masuk ke ruangan, teman-teman yang lalu udah mulai kerja, tapi kita baru datang itu. Mungkin itu sih, lebih ke sanksi sosial aja, lebih ke nggak enak gitu. Kok kita berangkat telat gitu sih. Ya nanti dilatih aja sih. Iya betul. Waktu itu aku telat juga menghubungi temanku sih yang udah di kantor manajemen. Sumpah aku telat guys, sejam lebih loh. Ini aku berangkat gak sih? Terus jadi kamu udah berangkat aja, lumayan kamu daripada gajinya kepotong sehari, mending ala kepotong beberapa jam. Ya, itu sih bener kata Mas Rozi, bakal malu kalau sampai kantor. Itu ngaruh ke nilai IPK kita nggak Kak? Kalau misal telat magang gitu? Oh, kalau masalah nilai sih, di akhir kan nanti kalian dari kampus dapat form. Itu form isinya capaian atau penilaian-penilaian yang bakal dikasih dari pembimbing kampus yang akan disetor ke pembimbing industri yang akan disetor ke pembimbing kampus. Itu aspeknya tuh ada banyak, ada sikap atau attitude, terus ada kinerja kalian, ada pengetahuan dan lain-lain. Itu jadi nggak melulu soal satu kesalahan kamu telat terus kamu dikasih C, itu ya nggak kayak gitu sih. Ada poin-poin penting yang lain gitu. Iya benar. Mending saranku ya, kalian daripada mikir hal yang fundamental kayak gini, pasti kalian udah paham lah posisi kalian itu sebagai apa gitu kan, udah dewasa sebagai anak magang. Justru kalian itu harus lebih fokus ke kualitas kerja gitu. Kualitas kerja sama kuantitas kerja itu. Soalnya emang kalau selamanya hasil kerja kalian bagus dan disukai pembimbing industri, itu ya nanti nilai yang akan terpengaruh ya di situ. Oh, terus bagi-bagi tips dong Kak, gimana caranya biar kita bisa lebih akrab sama pekerja-pekerja yang lain gitu Kak, sama senior-senior di industri, tipsnya. Oh, kalau maksudnya bisa deket gitu sama teman kerja sama atasan gitu atau gimana? Iya, sama teman-teman kerja, terus sama atasan juga, atau malas benerin kita nggak perlu gitu ya Kak, buat basa-basi sama yang lain. Oh, oke. Menurutku itu penting banget sih. Kenapa? Karena itu ada teman-teman kerja kita. Kita di industri itu kita nggak kerja sendiri. Kerjaan yang kita buat, yang kita hasilkan itu nanti masih diolah lagi sama pekerja-pekerja yang lain atau dari
proses-proses yang lain. Jadi kita saling berhubungan antara yang satu sama yang lain, nggak bisa kalau kita kerja sendiri. Jadi itu pentingnya sih kalau kita deket sama teman-teman kerja atau sama senior-senior. Kesan gimana caranya buat deket itu, kalau dari aku penting sih, ini kesan pertama. Berikan kesan pertama yang baik. Kalau kamu udah ngasih kesan pertama yang baik, mereka tuh juga bakal respect sama kita. Ada pengalaman sih dari aku sendiri, itu anak magang tapi dari SMK. Itu dari awal itu udah sorry to say, attitude-nya kurang lah. Terus dari teman-teman kerja juga mau ngasih kerjaan ke dia juga males gitu, nggak males dan nggak percaya gitu. Jadi kesan pertama itu sangat penting. Kalian nge-build kepercayaan sama orang-orang di sekitar kamu tuh, itu penting banget sih. Mungkin Kak Raya ada ditambahkan? Oke, kalau dari aku ya, penting sih. Jadi kita sebagai anak magang itu perlu untuk komunikasi untuk semua pekerja di sana, mulai dari strata yang paling atas, dari kayak tingkat top manager, even kita gak tiap hari ketemu lah ya, gak tiap hari bicara juga, sama tingkat strata yang paling bawah, kayak semua karyawan-karyawan gitu. Nah, terus untuk yang manajer nih katakanlah, kayak top manager, kayak ada manajer produksi, manajer quality, ada PPIC atau manajer operasional. Nah, itu menurutku penting buat kalian untuk ngomong, tapi jangan kesannya jangan kayak apa menjilat gitu sih. Kayak menjilat atasan itu gak baik banget. Soalnya ini emang kita itu posisinya sebagai anak magang. Jangan yang gak gitu, gak over gitu lah. Tapi menurutku kalau pas jam istirahat, pas waktu duduk gitu kan ya, kita ada baiknya kok ngumpul sama mereka gitu, sharing-sharing cerita-cerita gitu kan. Karena emang tiap katakanlah tiap manajer itu punya kayak bidangnya masing-masing gitu. Katakanlah ada manajer quality. Nah, manajer quality tersebut punya bidangnya masing-masing dan udah berpengalaman lebih dari 6 tahun gitu, lebih dari 6 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Nah, dari situ kita bisa belajar tuh, bisa belajar di orang tersebut, bisa tanya-tanya gitu mengenai kualitas produk atau kualitas material yang nantinya akan diproduksi atau dibuat untuk material sebuah furnitur. Nah, itu terus dari segi manajer produksinya gimana, itu kalian boleh banget sih, menurutku itu penting, kayak itu nanti juga bakal bermanfaat untuk kalian sendiri pas waktu lulus gitu, soalnya ada ya pengalaman, at least kalian pernah ngomong gitu lah ke manajer. Terus untuk yang karyawan biasa, maksudnya kayak karyawan biasa atau staff gitu kan, menurutku itu penting ngomong sama mereka, soalnya ya itu yang bakal tiap hari ketemu. Terus juga kalian harus baik juga sama Pak Stafan, yaitu baik sama semua orang. Terus sama itu kayak Rozi tadi, apa first impression tuh penting banget. Sama pengalaman kayak Rozi itu juga terjadi di tempat magangku waktu itu. Pas PI pertama itu ada anak SMK 3. Anak SMK dari SMK ternama di Jepara. Aku gak mau nyebutin sih namanya apa. Nah, dari 3 orang tersebut itu melakukan tes magang di Kayu Lama. Tempat magangku, di tempat magangku ya kan. Di tes itu di divisinya itu sama kayak tempat magang, yaitu di R&D tempatnya. Nah, itu dites, dikasih tugas segala macam. Nah, itu prosesnya kayaknya kalau nggak salah dari Sabtu. Nah, setelah tes selesai itu apa namanya, Bu Amel, HRD itu namanya Bu Amel, langsung menghubungi salah satu dari orang tersebut. Nah, ini katakanlah si A, dihubungilah si A karena posisinya anak magang tersebut itu Senin depan akan magang, jadi belum sempat ngirim surat resmi ke sekolah gitu. Jadi diperbolehkan sekolah untuk ngechat anak magangnya langsung sama mengkonfirmasi ke guru terkait gitu. Nah, anak magang tersebut dicat, terus panjang lebar, terus dicat secara formal ya kan soalnya udah membawa instansi perusahaan. Nah, setelah dicat itu dibalas sama anak tersebut apa coba? Cuman Y doang. Y. Terus ditunggu tuh sama Bu Amel selama 30 menit pertama. Nggak ada balasan. Sejam kemudian nggak ada balasan. Sampai 1 hari. Dan mau tahu apa yang terjadi? Langsung anak magang tersebut langsung ditolak. Yang 1 orang tersebut gara-gara cuman
ngechat nggak pakai aturan, nggak sopan, pakai izin doang. Nah tersebut. Nah itu. Jadi ingat ya, hati-hati kalau sama ngomong sama orang industri itu kalian harus bisa apa namanya memposisikan diri kalian. Udah sih kalau dari aku itu. Ini sedikit cerita. Bener. Semua itu ada etikanya sih. Ketika ngubungi lewat chat atau mungkin ngomong langsung gitu. Dan mereka jangan dipikir kita sebagai anak magang tuh harus bisa memposisikan diri. Mereka nggak ada kita pun mereka juga bisa kerja. Kalau kalau kita nggak respect sama mereka, ya mereka nggak bakal respect sama kita dan nggak ada ruginya buat mereka. Nggak ada kita pun mungkin mereka juga bisa kerja gitu loh. Kalau mungkin toh kita bisa membantu membantu mereka, itu bagus sih buat kita, bagus sama buat tempat industri juga. Gitu. Semua ada etikanya. First impression itu penting guys. Berarti itu first impression, attitude itu penting ya Kak, karena sebenarnya kan kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh kita gitu. Terus Kak, aku mau tanya, apa aja sih mata kuliah yang diajarkan cukup untuk persiapan kerja di industri? Apa aja mata kuliah yang udah diajarin di Poltek, terus kira-kira tuh benar-benar penting banget diterapin di dunia kerja gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Karena goals dari PI 1 itu merupakan kalian menjadi drafter ya, karena goalsnya itu di sana. Jadi ya kalian harus paham dulu kayak semacam AutoCAD 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Terus ada SketchUp gitu. Karena mayoritas itu cuma pakai 2 itu perusahaan. Tapi kalau perusahaanku ya 2 itu sama satu lagi itu 3ds Max buat kadang render gitu. Nah, terus untuk mata kuliah yang lain lah ya, itu udah cukup sih. Cuman ada beberapa mata kuliah yang dirasa itu sangat kurang banget. Kayak contohnya nih konstruksi. Konstruksi itu karena di perusahaanku itu lebih terfokus ngebuat produk kayak kabinet, semacam dresser, ya kayak gitulah, terus sama meja. Nah, yang kabinet ini belum pernah dapat tugas konstruksi tugas konstruksi untuk produk kabinet. Jadi kayak benar-benar itu mulai dari nol lagi. Dan menurutku ini kurang banget. Harusnya konstruksi bisa lebih eksplor ke semua jenis furnitur, gak melulu soal meja, kursi. Ya, even itu produk yang fundamental, cuman mengeksplor lebih lanjut mungkin bakal lebih baik persiapannya buat di industri gitu. Kalau dari aku itu kekurangan di matkul konstruksi. Cuman kalau kelebihan itu ya mostly kebanyakan mata kuliah itu udah cukup sih. Nanti pengembangan tinggal di industri gimana. Namain aja dari aku, apakah mata kuliah yang udah diajarkan tuh cukup buat praktek industri? Kalau dari aku sendiri, untungnya ya kita dari 2019 sama 2020 kita dibekali dulu mata kuliah AutoCAD 3 dimensi. Seperti yang kita ketahui, tingkat kita angkatan 2018 itu masih belum dapat matkul itu, tapi udah memulai praktik industri. Di yang aku tahu, pada saat yang praktik industri di angkatan 2018 itu benar-benar gabut gitu loh. Mereka disuruh buat gambar kerja ya belum bisa, jadi pekerjaan itu seadanya gitu. Jadi untungnya buat kita 2019-2020 udah dibekali AutoCAD 3 dimensi. Jadi untuk intensitas pekerjaan dari gambar kerja kita masih bisa lah gitu. Terus untuk mata kuliah bener banget, mata kuliah konstruksi itu kita kalau di Poltek kurang banget, bener kita cuma belajar meja sama kursi, ya kan? Semua tugas-tugas itu melulu soal meja sama kursi, tetapi yang ada di industri itu nggak cuma itu, banyak kabinet. Kalau dari aku kan ada kabinet, ada dresser, ada next stand, itu kan sama sekali belum diajarkan kan konstruksi yang ada di kampus. Jadi kita belajar sendiri dari industri itu. Mungkin kalau mata kuliah yang sangat berpengaruh ya sama SketchUp, software rendering. Aku
pernah dengar nih Kak dari cutting lain gitu ya. Katanya tuh kalau misal pas magang itu tuh disuruh ngerjain juga pakai software-software lain gitu loh Kak. Kayak misal Photoshop, CorelDRAW, nggak tahu sih fungsinya buat bikin apa. Cuma yang aku tahu tuh katanya software-software lain kayak Photoshop, Corel itu sebenarnya tuh penting gitu dan kita juga harus bisa Excel. Itu tuh benar nggak Kak? Kalau aku sendiri sih, kalau Excel pasti ya, pasti buat bill of material atau BOM. Itu kalau kita buat gambar kerja pasti ada BOM-nya dulu atau bill of materialnya dulu. Jadi buat Excel sebisa mungkin dipelajari aja, harus bisa. Terus kalau di tempat magangku Photoshop sama Corel itu jarang banget dipakai sih. Paling kalau Corel buat AI atau assembling instruction. Itu juga gambarnya atau modelnya udah dari CAD, tinggal nerapinya di CorelDRAW. Itu sih. Oke, kalau dari aku, ya kalau soal apa namanya software semacam Excel itu ya penting. Kalau di perusahaanku sih pakai Excel sama Google Spreadsheet buat apa? Ini yang udah merujuk ke data-data pengolahan data gitu. Pakai dua itu ya at least kalian paham dulu lah kayak apa namanya hal-hal mendasar kayak rumus-rumus gitu yang biasanya digunakan untuk membuat posting atau publikasi atau BOM gitu. Terus apa lagi? Oh ya, Photoshop ya. Di perusahaanku ya pakai Photoshop. Buat pertama nih ngedit kan soalnya ada foto produk ya kan, foto produk furniture yang biasa diupload di Instagram sama website. Nah itu perlu diedit dulu kalau selamanya ada apa exposure yang kurang atau cahayanya yang kurang itu bisa diedit disempurnain dulu pakai Photoshop gitu. Terus di sisi lain juga pernah ngedit apa ya namanya kayak semacam itu sih pas apa foto biasa cuman ada cuman datang cuman aku diberi tugas itu cuma satu kali soalnya emang itu permintaan dari si bosnya gitu buat mempresentasikan produk tersebut kepada buyer pada waktu magang PI 3 kemarin. Jadi Photoshop sama Excel itu kalau di perusahaan itu penting. Ya, cuman nggak walaupun nggak dapat tugas itu terus, cuman ya sesekali dalam sebulan itu pasti ada. Oh iya sama Bunga tolong nanti suaranya lebih dikeras sedikit ya. Oke Kak. Lanjut nih, apa manfaat yang paling dirasain dari kegiatan magang ini Kak? Kedengeran nggak Kak? Oke, mungkin aku dulu ya. Buat manfaat dari magang itu, kalau dari aku sendiri, yang pertama, pastinya kita tahu sih gimana dunia kerja yang sebenarnya. Sebelumnya kita di kampus tuh samar-samar. Gimana sih nanti kita lulusan desain tuh kerja di industri itu seperti apa. Dan melalui magang ini kita sangat terbantu sih. Gimana gambaran-gambaran apa yang bakal kita lakuin, kerja-kerjanya apa aja, terus habit-habit yang ada di industri itu seperti apa. Itu sih. Terus yang kedua, pastilah kita dituntut jadi pribadi yang profesional. Bukan lagi mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu. Karena tujuan kita kuliah kan pasti akan kerja ya. Dengan itu, magang ini sebagai latihan kerja sih. Gitu sih. Mungkin Kak Raya bisa tambahkan. Kak Raha masih ke-mute Kak mic-nya. Oh oke sorry. Kalau dari aku sendiri ya manfaatnya kompleks banget sih. Yang pertama itu dari skill AutoCAD itu dulu nih, skill buat produk gambar kerja kayak assembly instruction, terus ada rendering itu menambah. Terus apa namanya speed aku gambar itu menambah. Terus ya seputar itu ada apa peningkatan gitu. Terus juga di sisi lain bisa mengetahui gimana kondisi kerjanya, gimana sih pressure yang kita dapat di dalam divisi atau departemen magang kita yang nantinya tempat itulah yang nanti akan dijadikan tempat kerja kita gitu.
Terus di sisi lain untuk sikap sih, ya ada beberapa sikap yang masih yang waktu tempat magang, pas kebiasaan di tempat magang ini aku eh, mulai menjadi bisa dikatakan menjadi kebiasaan kayak mulai disiplin, terus bisa mengatur waktu, terus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan itu lebih bertanggung jawab. Ya, intinya lebih dewasa gitulah, udah mulai tumbuh dewasa. Soalnya emang di kantor kan usianya dalam artian kompleks ya, maksudnya semua macam-macam usia, ada mulai dari yang tua, ada yang muda, ada yang masih seumuran gitu. Ya, itu sih kalau dibilang sih udah banyak banget manfaatnya buat diri sendiri maupun untuk kedepannya. Banyak banget ya Kak, ternyata manfaat dari kegiatan magang ini gitu. Nah, karena berhubung waktunya udah mepet nih Kak, kita langsung aja ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pesan untuk teman-teman yang akan magang dari Kak Rahadani atau Kak Fatkrozi. Silahkan. Oke ya, siapa dulu nih? Aku. Oke, mungkin pesan dari aku nih, yang pertama itu kalian harus mempunyai sifat adaptif di industri. Karena sifat adaptif itu lebih baik daripada sifat survive atau bertahan hidup gitu. Yang kedua, kuatkan mental kalian, kuatkan mental. Terus semangat yang konsisten, dalam artian pasti di industri itu semangatnya kadang naik, kadang turun, ups and down gitu. Jadi buat kalian harus tetap semangat gitu. Terus poin selanjutnya, buat komitmen untuk diri kalian. Dalam artian kalau sudah selesai PI ini, kalian udah bisa ngapain aja, udah bisa aplikasi apa aja, terus soft skill dan hard skill kalian berkembang ya gitu. Nah, terus poin selanjutnya itu jaga komunikasi kalian baik-baik dengan industri. Terus ada dijaga sikapnya, terus sopan santun, sama inisiatif dan semangat untuk belajar. Nah, itu merupakan sifat yang paling dasar bagi seorang anak magang. Dan yang terakhir itu jaga diri kalian baik-baik, terutama untuk mahasiswa yang cewek ya. Tapi ini nggak semua perusahaan kayak gitu sih. Nih, aku ada cerita sih mungkin buat semua orang yang ada di sini. Jadi ada si temanku itu dia dapat perlakuan yang bisa dikatakan abstrak, dalam artian nggak mengenakan untuk orang tersebut. Itu cewek. Dia dapat perlakuan yang nggak baik dari karyawan. Terus hal yang pertama dia lakukan kalau kalian dapat kayak gitu, itu ngomong langsung sama HRD atau pembimbing industri kalian, biar nanti perusahaan tersebut bisa bisa menindaklanjuti gitu. Nah, itu kondisinya dia lagi magang sendirian dan itu cewek, dan lagi dapat dapat tugas turun di produksi. Tapi aku mau nge-warning kalian sih, nggak semua orang kayak gitu, nggak semua perusahaan kayak gitu. Tapi pesan dari aku, kalian jaga diri. Kalau ada apa-apa, ngomong sama HRD atau pembimbing industri kalian. Nah, itu. Oh ya, terus ada nih, mungkin ini last but not least sih, soal laporan kalian. Lebih baik laporan dicicil waktu magang. Soalnya apa? Kan itu ada laporan kan, laporan di bab 1 itu ada kayak semacam profil perusahaan, bla 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 segala macam kan terkait perusahaan. Nah, itu baiknya kalian cari aja, maksudnya buat laporan pas waktu magang. Karena kalau ada kekurangan, dia langsung enak ngomong sama harinya, langsung nggak perlu lewat chat pas jam kerja gitu. Terus baiknya juga nyicil laporan itu pas waktu magang. Aku dulu PI 1 itu 2 minggu pertama itu udah mulai nyicil laporan. Karena apa? Cuttingku nggak ada cutting di perusahaanku. Jadi kayak bab pertama, bab yang isinya kayak profil perusahaan itu nggak ada, kayak benar-benar aku nyari sendiri, harus nge-survey sendiri gitu, tanya-tanya orang industri sendiri. Nah, dari situ kalau nggak tak cicil, nanti malah di akhir itu aku nggak bisa tidur, malah sistemnya kayak SKS, sistem kerja malam. Nah, buat menghindari itu maka aku nyicil aja gitu. Nah, itu sih pesan
buat teman-teman ya. Mungkin bisa membantu sama buat catatan itu. Kalau Rosi gimana, Rosi? Oke, aja sih dari Rahab pesan-pesan sebelum teman-teman magang. Yang pertama attitude sih, attitude selalu dijaga. Sejago apapun kalian, sejago apapun skill-skill kalian, itu kalau attitude kalian nggak ada, itu nggak pakai di dunia kerja atau di dunia industri. Karena industri itu sistemnya kerja sama banyak orang. Kerjaan kita tuh ada alurnya gitu loh, nggak melulu berhenti di kita kerjaan itu. Jadi mau nggak mau kita harus punya attitude buat dapat respect lah dari teman-teman kerja kita. Kita nggak kerja sendiri, kita nggak egois gitu. Terus yang kedua, banyakin tanya aja, jangan malu. Banyakin tanya, kalau nggak tahu tanya aja. Orang-orang industri juga seneng kalau ditanya-tanya kayak gitu. Toh kalau kita udah semangat gitu ya, udah semangat, mereka tanpa diminta pun mereka juga ngasih informasi, juga ngasih ilmu-ilmu ke kita gitu sih. Terus ini yang penting sih, kalian nurut aja, nurut, jangan sekali nolak-nolak pekerjaan. Sekalinya kalian nolak pekerjaan, buat selanjutnya tuh bakalan susah gitu loh. Mereka mau ngasih kerjaan kita, nanti taunya kita nanti nolak atau gimana. Kalau ataupun kita nggak bisa ngerjainnya, ya balik lagi ke yang tadi, ditanyain aja prosedurnya kayak gimana, cara buatnya kayak gimana gitu. Tolong dibimbing Pak, tolong dibimbing Mas gitu. Jangan sampai nolak pekerjaan, itu penting. Dalam artian kalau dikasih yang positif ya, kalau negatif ya boleh ditolak. Terus bener banget buat laporan mingguan ini. Laporan mingguan jangan males dibuat. Kita Senin sampai Jumat atau ada yang sampai Sabtu berangkat itu di minggu terakhir langsung dicatat pekerjaan kalian tuh ngapain aja. Itu kan ada formnya ya, form per minggu itu langsung dicatat, langsung dimintain. Kalau aku 2 minggu sekali atau kalau rajin-rajinnya seminggu sekali langsung menghadap ke pembimbing industri, minta tanda tangan, aku scan langsung kirim ke pembimbing kampus. Kalau dari Pak Niko setiap minggu itu udah ditagih, setiap bisa meminta gitu. Tapi kalau 2 sampai 3 karena kita banyak kerjaan, aku sendiri ngirimnya 3 minggu sekali atau sebulan sekali lah. Yang penting itu laporan mingguannya jangan sampai lupa dikerjain. Kalau kamu lupa kerjain, kamu bakal kesusahan dalam pembuatan laporan di akhir. Kalau udah ada aturan laporan mingguan, nanti kamu ngalir aja gitu buat laporan yang akhirnya gitu. Dicicil aja laporan mingguannya. Semangat. Ya, terima kasih pesan-pesannya untuk Kak Raha dan juga Kak Fatkorozi. Aku yakin banget nih pesan-pesannya bakal berguna buat kita pas magang nanti. Karena berhubung waktunya udah selesai untuk sesi ngobam ini, lanjut aja kita langsung masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Nah, sebelumnya kita cek ombak dulu ya, teman-teman. Jargon dulu nih. Ngobam 2. Siap magang. Oke, langsung aja buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung bisa raise hand dan juga on mic, atau bisa juga menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oh ya, aku mau ngingetin juga buat teman-teman, jangan lupa isi link absensi yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Yuk, yang mau tanya bisa langsung on mic. Mau tanya, Iya, Salma. tadi kan tentang itu ya, konstruksi kan penting gitu ya. Matkul konstruksi furniture itu kan penting. Nah, konstruksi yang itu yang diajarin di sana tuh apa aja ya Kak? Gitu. Mungkin aku buat apa aja yang dikerjain tentang konstruksi di sana. Mungkin kalau kita dari kampus itu melulu soal tenon mortis, dowel, lamelo, kayak gitu kan. Tapi di sana itu kita seperti yang aku tahu, industri-industri sekarang itu mengurangi lah produksi kayu solid. Jadi kita
kalau dari punya aku sendiri memang masih menggunakan tapi kayu mangga, yang mana kayu mangga itu masih gampang lah ditemui, terus cost-nya juga nggak terlalu besar kalau pakai kayu mangga, dan mungkin 70% itu pakai kayu buatan seperti MDF, seperti partikel, terus plywood kayak gitu sih. Kalau dari konstruksi itu gimana ya jelasnya? Mungkin kalau kalau pakai kayu solid ya paling tenon mortis terus dowel. Kalau pakai kayu buatan tuh kalau di punya aku konstruksinya pakai namanya clip, atau yang sering kita ketahui itu kayak close gitu. Jadi untuk merekatkan antara panel yang satu sama panel yang lain itu pakai clip itu, pakai close itu. Jadi di skrup ke atas, di skrup ke samping, jadi saling mengikat. Kalau kayu buatan kan nggak bisa pakai apa tenon mortis ya, pakainya paling ya screw sama dowel gitu. Nanti dipelajari sih, jelasnya susah. Mungkin Kak Raya bisa nambahin. Oke, kalau dari kasus aku dulu ya. Waktu magang. Konstruksinya lebih kompleks. Kalau ditanya lebih sering pakai material apa, itu kalau di aku material kayu solid, bukan kayu buatan kayak MDF atau apa. Ya ada sih beberapa, cuman buat untuk material tambahan aja. Nah, untuk konstruksi itu sendiri, karena di tempat magang itu lebih terfokus ke produk kabinet, jadi ya itu hal yang paling yang jarang di kampus itu ya soal kabinet itu konstruksinya pakai frame. Nah, taunya kalau kabinet itu emang nggak langsung kayu set gitu kan, kayu langsung kayu langsungan gitu, nggak kayak gitu ya, nggak seperti apa yang kita bayangkan gitu. Terus kalau soal konstruksi di perusahaan itu lebih kompleks, terutama kalau perusahaan kalian ngeproduksi barang-barang kayak aksesoris furnitur gitu loh, kayak ada lampu, terus ada cermin. Nah, itu konstruksinya bakal beda lagi. Terus untuk material yang menggunakan besi, nah itu besi sama kayu ya, iya, even itu kelihatan mudah ya, cuman kalau barangnya kompleks itu ya konstruksinya bakal kompleks. Di sisi lain yang kurang banget di matkul konstruksi itu mengenai hardware yang dipakai untuk furnitur knockdown, karena emang sekarang itu market lebih suka furnitur yang knockdown, jadi bisa dibongkar lepas gitu. Di sisi lain juga bisa menghemat cost pada biaya shipping untuk pengiriman ke negara bayar luar gitu. Karena emang mengingat sekarang tuh shipping di Indonesia itu 2 kalinya shipping di India, karena 1 kali kontainer itu ngirim ke negara bayar itu $8.000 Amerika. Ya kalau di India itu $4.000. Ini fun fact aja sih. Oke. Oke, Kak, kalau saya tanya lagi boleh nggak? Ini tentang hubungan sama itu ya, rekan kerja gitu. Kan ada baiknya kita menjaga attitude gitu kan. Tapi mungkin aja kita tidak bisa menjaga hubungan baik semisalnya gitu kan. Nah, tapi apakah menjaga hubungan baik itu akan mempengaruhi gaji kita juga nggak ya? Apa gimana gitu? Kalau sama bos gitu misal hubungannya nggak baik gitu, gajinya bakal berpengaruh atau enggak gitu? Kasih. Oke, kalau gaji itu enggak sih. Kalau dari aku sih, soalnya emang pas di awal itu perusahaan tempat magangku di Jawa Abadi itu udah kayak ngasih semacam kayak surat perjanjian, dan itu ada stempel dan tanda tangan. Yang mana itu udah resmi gitu kan, dan sifatnya formal. Kalau selamanya ada hubungan yang tidak baik dengan katakanlah rekan kerja atau orang karyawan atau staff gitu kan, ya gak bakal ngaruh, karena emang di industri itu ya sifatnya kayak gitu, pasti ada konflik,
pasti ada sesuatu yang merasa tidak nyaman. Cuman kalau soal gaji ini nggak ngaruh sih, nggak ngaruh bakal dipotong atau enggak. Kalau gaji dipotong itu biasanya kalau sering telat, nggak masuk, nah itu bakal fix dipotong. Oke, nambahin aja. Kalau soal misal ada selek sama orang, terus apakah gaji kita dipotong atau gimana, itu enggak sih. Bener, dari awal itu kita udah ada kontrak atau ada perjanjian. Kalau soal gaji itu udah yang ngurus sudah beda lagi. Kalau punya aku marketingnya ya, atau di kasirnya gitu. Jadi kalau misal ada selek sama orang, kita juga nggak bisa nuntut buat semua orang tuh suka sama kita. Itu kita nggak bisa kayak gitu. Yang penting pesan dari aku, ngurangin terciptanya sebuah problem atau sebuah masalah gitu. Dengan aku dapat quotes bagus nih, do your job, get paid, go home. Selesaikan pekerjaanmu, dapat uang, pulang. Paginya udah kerja lagi kayak gitu. Kalau mindset kamu udah kayak gitu, kamu bisa ngurangin sih problem-problem yang bakal terjadi di tempat kerja. Be profesional aja. Sama satu lagi yang belum ikut apa tadi quotes-nya, buat laporan. Kalau aku pribadi pernah aku kayak semacam bisa dikatakan crash atau apa ya, ada yang julid ke aku karena hal yang sepele, dan itu malah jatuhnya fitnah. Dan saat itu ya yang aku rasain ya itu apa namanya, nggak respect lagi gitu. Tapi makin kesini itu makin ya udah deh, kalau namanya juga industri. Terus juga orang sana itu kasih tahu aku, nggak apa-apa lama, santai aja. Memang kalau orang-orang dalam artian udah tua itu pemikirannya itu beda sama yang anak-anak milenial, anak-anak saat ini gitu. Tapi gajinya emang nggak kurang itu. Jangan ngurus gaji lah, gaji itu set aja pemikiran kalian itu belajar di industri, magang. Gaji itu sebagai uang untuk apa yang membuat kita semangat, dan itu imbalan gitu. Ya even gaji itu penting sih, cuman fokus aja belajar gitu. Nambahin sedikit sih, pastilah ada pekerja atau salah satu karyawan yang notabene rewel gitu kalau sama magang. Banyak ngomong, terus banyak nyuruh, terus nggak cukup puas gitu sama kinerja. Ya itu salah satu tantangan kita sebagai anak magang, gimana cara kita memposisikan diri gitu. Bener banget, jangan mikirin gaji atau gimana, tapi ya kita nggak munafik, kita juga butuh uang, kita juga butuh gaji buat keberlangsungan kita. Beberapa industri juga misal nggak ada uang, itu juga mereka at least mereka dapat, kalau dari teman-temanku ya, dapat makan siang walaupun tidak dapat uang insentif itu. Nggak melulu soal uang dan nggak melulu soal fasilitas. Yang Oke, Kak. nggak ganggu kalian. Ya, makasih ya, Mas. Oke, terima kasih Salma atas pertanyaannya. Silahkan barangkali ada pertanyaan lain. Ini Mas Miftah udah raise hand. Silahkan on mic Mas Miftah. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya aku mau tanya, tapi sebelum mau nanya, lanjut masalah tadi. Masalah gaji dan gaji. Ya memang kan kita harus berpikir realistis ya Mas. Kadang-kadang teman-teman itu berpikirnya realistis, karena kan tidak semua di tempat magang itu mendapatkan mungkin intensif gaji. Tapi di semua tempat magang pasti kita akan mendapatkan sebuah ilmu. Jadi dari Mas Rozi dan Mas Rada nih menanggapi anak-anak yang berpikiran realistis seperti itu. Maksudnya ya di tempat magang kan ibaratnya semua tempat magang kita mendapatkan ilmu, tapi belum tentu mendapatkan uang. Jadi rata-rata teman-teman mikirnya mengharapkannya itu kan uang, kayak gitu. Itu tanggapan Mas gimana mengenai hal itu? Mungkin Mas Rehat dulu, silakan. Oke, dari aku oke siap. Prosedurnya memang baiknya gitu, karena kita anak magang itu kan ikut berkontribusi dalam perusahaan.
ikut membantu perusahaan untuk menciptakan atau melihat gitu kan. Kita membantu dan ikut berkontribusi dalam artian ya kita juga berhak untuk aslinya kita juga berhak untuk mendapatkan duit gitu, mendapatkan uang, mendapatkan gaji, aslinya berhak. Cuman ada emang beberapa perusahaan itu yang nggak memberi gaji dan itu nggak tahu sih. Tapi yang jelas itu kalau dari segi aku pernah baca sih di LinkedIn. Nah itu kalau semuanya perusahaan nggak ngasih gaji ke mahasiswa itu kayak termasuk manipulasi gitu. Dan kalau seumpamanya mahasiswa tersebut diperlakukan seperti kerja rodi dalam artian sebagai anak pembantunya bos, itu mereka intinya push terus buat ngejar target perusahaan, itu udah masuk masuk manipulasi. Dan kalau nggak dapat kerja kalian nggak dapat gaji, kalian udah dalam hal ini sih udah masuk ke industri yang kurang baik habitatnya gitu. Cuman ini refleksi sih, maksudnya kayak evaluasi aja sendiri nanti. Walaupun kalian nggak dapat, terus tapi di sisi lain kalian bisa berkembang. Terus di sisi lain juga kalian mudah untuk mendapatkan data-data di perusahaan. Itu ya harus bersyukur. Soalnya emang kalau dari beberapa perusahaan itu emang sulit banget. Sulitnya minta ampun buat melampirkan data terkait data perusahaan tersebut pada laporan. Nah, terus di sisi lain kalau selamanya gajinya gede, biasanya kontribusi kalian terhadap industri itu juga harapannya dari industri itu harus gede, harus kerja banget. Kerjanya itu ya benar-benar literally kerja. Kalau di tempatku sendiri, kalau telat, kena potong gaji. Satu hari nih digaji, ini aku buka aja di sini. 50.000 per hari selama 6 hari kerja. Kalau telat dipotong, kalau nggak telat selama 1 bulan itu bakal dapat reward. Nah, kan itu gajinya udah lumayan ya hitungannya. Nah, terus kontribusi bisanya juga perlu diperhitungkan. Even ada nih pengalaman, kan aku buat tugas kabar kerja dan udah ditagih sama pembimbing sebelum pulang harus selesai. Dan waktu itu udah pukul 4 sore, aku belum selesai ngerjain tugas. Sama pembimbing ya udah ditagih, bener-bener ditungguin sampai selesai. Kayak gitu guys. Jadi ya, emang ada pressure tersendiri. Biasanya kalau uang gaji gede, kalian harus kontribusinya juga harus gede ke perusahaan. Tapi kalau uang gaji agak ada uang gaji atau bahkan kecil, biasanya sih ya lebih enak aja gitu, lebih fleksibel bisa dibilang. Kalau dari aku kayak gitu sih. Oke, nambahin aja, pasti dari pertanyaan Mas Miftah itu juga relate sama angkatan kami di PI yang pertama. Itu pasti kita dari mahasiswa yang satu sama mahasiswa yang lain itu dalam artian adu nasib gitu, kerjaanmu segini dapat gaji segini, yang kerjaannya besar tapi kerjaannya kok sedikit, bahkan yang nggak dapat gaji kok malah di atasnya itu kinerjanya. Itu sih sebenarnya nggak bisa dipaksa ya Mas Miftah ya, karena itu balik lagi kebijakan industri, sama balik lagi kita yang milih industri tersebut, kita yang milih buat melakukan atau menimba ilmu di situ gitu. Kalau mau saran aja sih, beberapa teman-temanku itu yang benar-benar nggak dapat gaji tapi akhirnya struggle gitulah kalau masalah uang ya. Itu akhirnya mereka minta pindah sama kampus yang benar-benar dekat sama rumah biar menekan kos yang dia keluarkan gitu. Kalau misal kita merantau di luar kota tapi kita dapat insentif dari perusahaan, itu mungkin kita bisa balance lah, kita nggak banyak yang dikeluarkan, kita juga dapat pemasukan gitu. Kalau misal kita udah ngeluarin banyak tapi kita nggak dapat, itu kan juga susah ya buat kita ya. Mungkin dikomunikasikan saja struggle-nya kalian seperti apa. Kita kan pasti punya problem per individu tuh, per anak itu beda-beda ya. Jadi mungkin dicoba dulu, kalau misal benar-benar udah nggak bisa, dikomunikasikan, minta solusi sama pembimbing. Banyakin komunikasi aja, jangan dipendam sendiri.
Sudah cukup Mas Miftah atau masih ada pertanyaan lagi? Oh, lagi dong. Oke, terima kasih Mas Rozi, Mas Raha mengenai pertanyaan tadi. Ini mau tanya lagi kan, mungkin ya dari kita magang anak desain mungkin ada satu tempat itu berdua, ya mungkin maksimal paling banyak bertiga atau berempat ya. Nah di situ kan kalau di tempatnya Mas Rozi dan Mas Raha sendiri itu kita misal berdua, kita ditempatkan di suatu tempat yang sama atau di tempat yang berbeda gitu. Karena saya juga ada mungkin dari cutting, ada yang mungkin nanti di drafter, satunya di casting, nanti satunya di mana gitu. Kalau di perusahaan Mas Raha dan Mas Rozi sendiri itu bagaimana? Di pertanyaan Miftah, mungkin dari aku dulu karena aku sendiri juga magang berdua sama desain juga, yang satu cewek. Kita kerjanya di satu tempat, di satu ruangan, tapi intensitas kerjanya itu beda-beda. Kita berangkat pagi, duduk di ruangan, terus tunggu perintah. Misal Mas Rozi tolong hari ini buat bill of material, terus yang satu Mbak Dara tolong ke gudang dulu hari ini buat ngisi karyawan yang nggak ada. Terus mungkin kita swap pekerjaan, aku yang di gudang, terus si Dara yang membuat gambar kerja atau bill of material gitu. Jadi kalau dari punya aku ngikutin atasan sih, kerjaan apa yang kita dikasih ya kita kerjain. Kalau misal nggak bisa ya, kalau bisa melengkapi ya tukar kerjaan juga nggak masalah, yang penting kerjaan yang tersedia itu diselesaikan. Gitu sih Mas Miftah. Ya kan Mas ya. Oke ya. Mungkin kalau ini aku belum bisa jawab secara apa ya maksudnya, secara pasti. Cuman kalau di tempat magangku anak aku cuma satu orang toh. Karena emang di tempat magangku tuh nyesuaiin sama kuota dari magang tersebut. Karena kan di R&D tempat magangku tuh orangnya terbatas. Terus di kantor juga space-nya itu gak seluas di produksi ya kan. Jadi aku cuma satu orang toh. Tapi mungkin dari kata Mas Rusi itu benar bakal di switch. Kalau dari anak magang manajemen itu kan ada dua di perusahaanku. Mereka di switch. Yang pertama dalam periode magang PI1 nih katakanlah, mereka di switch setengah bulan di HR, terus setengah bulannya lagi itu di PPIC gitu. Mungkin kalau ada yang 2 atau 3 gitu bakal dapat apa namanya perlakuan dan tugas yang berbeda sesuai arahan dari pembimbing masing-masing. Kalau dari teman kelas, tetangga kelas di desain A, itu ada. Kayaknya desain A ada perusahaan yang menerima 4 sampai 3 orang gitu. Dan itu banyak banget. Dan salah satu orang tersebut nggak di divisi R&D tapi melainkan di CNC. Nah, ngoperasiin CNC. Ya nggak apa-apa sih, malah dapat ilmu baru. Melulu kerjaan drafter itu ya gambar kerja terus itu enggak. Jadi tugasnya tuh bervariasi gitu, tergantung hari itu kebutuhan pekerjaan tuh yang harus diselesaikan apa aja. Kita nunggu pekerjaan gitu. Kalau misal nggak ada baru tanyain, Mas atau Pak ada yang bisa dibantu Pak pekerjaannya. Kalau nggak ada ya biasanya kalau dari aku kalau benar-benar udah nggak ada kerjaan, pembimbingnya bilang ya udah hari ini free dulu Mas. Kalau hari itu free aku kalau lagi mau ya nyicil laporan, kalau nggak mau ya benar-benar nggak ngapa-ngapain sampai pulang. Ya, benar Mas Miftah, apakah sudah puas untuk jawabannya? Atau masih mau? Sangat puas sekali Mbak Bunga. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nggak, gimana ya. Dari Mas Rozi sama Mas Raha, dari PI 1, 2, 3, pernah nggak disuruh gambar dari awal, benar-benar dari sketsa? Itu aja sih. Terima kasih. Gimana? Sorry kurang jelas. Itu menggambar Itu. Dari PI 1 sampai dengan sekarang. Pernah nggak disuruh gambar dari awal itu? Mungkin dari sketsa gitu, nyeket gitu, pernah Mas? Oke, aku jawab dulu ya. Nggak pernah sih. Cuman pernah satu tugas dan itu buat gambar, cuman ada kayak bayar udah nyediain kayak semacam apa sketsa kasar gitu langsung dari bayarnya gitu kan. Terus aku disuruh ngebuat gambar kerjanya. Nah itu sih cuma itu, tapi itu kompleks banget mulai dari awal buat gambar,
nggak apa, jadi bayar kan ngasih gambar sketch doang ya kan, terus aku buat AutoCAD-nya, buat gambar kerjanya, terus assembly instruction. Nah habis itu gambar tersebut bakal dijadiin kayak patokan atau buat produk gitu kan di produksi. Nah itu aku juga ikut nge-follow up gitu, nge-follow up produksi sampai selesai gitu. Nah dalam artian di sini kalau nyekat benar-benar literally kita nyekat itu nggak dapet kayak gitu. Cuman kalau yang nyeket itu mungkin dari bayarnya langsung atau dari desainernya langsung atau apa namanya manajer R&D. Kalau kita enggak sih. Kalau aku ya. Oke, kalau dari pengalamanku sendiri sih, di awal aku juga sebelum itu juga apa namanya, aku sendiri juga buat gambar sketch itu apa namanya, buat gambar skate itu sangat susah lah kalau buat aku. Ternyata untungnya di perusahaan itu modelnya melayani bayar secara luar, jadi nggak ada bayar lokal gitu. Jadi semua gambar-gambar itu sudah disiapin dari buyer. Jadi kita sebagai drafter biasanya langsung menerima modelnya itu namanya technical drawing. Technical drawing itu udah ada modelnya, model sebelum ya, model awal dari buyer tuh mau bikin seperti ini dan udah ada ukuran luar. Jadi buat drafter itu tugas utamanya itu mecah gambar sama menentukan konstruksi. Setelah itu selesai, itu dikasihkan ke tim sampel buat dijadiin sampel jadi, terus mungkin ada, kalau dari punya aku kan bayar luar ya, terus pasti ada yang orang-orang buat ngecek tuh ada yang dari orang lokal tuh datang ke pabrik, sampelnya seperti ini, apakah udah sesuai atau belum. Kalau misal ada revisi ya kita revisi dari awal gambar ini kita revisi, terus baru dibuat lagi sampelnya, dan itu terus menerus seperti itu sampai itu deal jadi, terus keluar PO, baru bisa mass product atau commercial. Kalau jadi benar-benar nggak ada kita buat desain dari awal, kita nyekat kayak gitu tuh nggak ada. Iya betul sekali. Kalau dari pengalaman kita mungkin juga ada. Cuman aku mau nambahin sih, ini termasuk poin penting. Kan goals kalian di PE1 kan sebagai drafter kan ya. Kalau seumpamanya kalian udah diberi kepercayaan untuk membuat gambar produknya buyer gitu kan. Jadi langsung itu dikasih tugas sama pembimbing kalian. Nah itu kalau buat itu apa produknya itu harus banget detail, harus banget kalian teliti. Karena kalau spamnya salah sedikit, itu nanti pas diproduksi produknya juga akan salah. Karena ini pengalaman dari temen aku sendiri pernah cerita. Dia udah membuat gambar kerja dengan teliti, udah minta ACC ke siapa namanya pembimbingnya sama orang-orang produksi, dan tahunya itu lolos dan sampai produksi konstruksinya salah, dan itu kondisinya nggak buat produk satu tok, cuma tapi banyak banget gitu, lebih dari 3. Nah kalau gitu gimana coba, udah kayak pressure tersendiri malah. Nah ini sih kalian harus fokus kalau buat gambar kerja ini, itu teliti buat gambar yang akurat, jangan sampai ada yang lebih, even itu 0,1 mm. Nah itu saran aku sih buat kalian, soalnya emang gambar kerja itu kayak apa ya, induknya, kayak apa ya, kayak patokannya, panduannya gitu. Nah ini tips saran dari aku maksudnya. Benar tuh, kalau soal gambar kerja itu kalian harus benar-benar teliti sih. Kalau kita nggak tahu tanya aja, kita jangan sok tahu buat misal kita nggak tahu, mungkin ini ya, terus kita sok ngide buat itu, terus ternyata udah diterbitkan terus sampai ke orang produksi. Jadi di tempat magang itu setiap hari pasti ada orang produksi datang ke R&D, tanya ini maksudnya gimana mas gambarnya atau gimana. Tapi untuk itu yang nangani nggak aku langsung sih, pasti ada drafter yang utama, walaupun itu yang salah aku ya, yang gambar aku, tapi yang backup tuh pasti ada drafter yang utama. Jadi untuk meminimalkan kesalahan tersebut ya ditanyakan terus, di follow up terus, kalau gini benar nggak mas, kalau gini salah nggak mas, atau gimana. Itu sih kita terjawab.
Oke siap, terima kasih banyak Mas Rozi, Mas Raha. Apakah sudah cukup untuk jawabannya Kak Miftah atau masih ada lagi? Sangat Sepertinya jelas. sudah cukup ya Kak. Cukup. Oke, cukup. Saya Untuk mau yang tanya lain ada lagi. pertanyaan apa enggak? Oke, Salma tanya lagi. Oke, silahkan. Ini mengenai yang pindah magang itu. Jadi kan kampus itu kan menganjurkan kita untuk tidak pindah tempat magang gitu kan Kak. Tapi dari sejarahnya, dari yang tahun 2018 sama 19 itu kan ada yang pindah gitu kan kasusnya. Nah, mungkin untuk meminimalisir, kita kan juga nggak tahu itu alasannya apa gitu kan Kak. Mungkin bisa diceritakan itu alasannya apa, kenapa ada yang pindah magang. Terus kalau semisal itu alasannya adalah karena tidak nyaman gitu, nah mungkin tipsnya biar bisa bertahan di tempat magang itu apa gitu ya. Terima kasih. Oke, ya benar sekali sih. Kalau di angkatanku 2019 itu ada yang pindah. Gara-garanya kondisi perusahaan. Temenku pernah cerita sama aku sih, kalau kondisi perusahaannya itu udah mau bangkrut. Gitu. Jadi kayak mostly kebanyakan karyawan itu udah mulai pada resign. Terus sama dia udah jarang dapat tugas, soalnya udah jarang dapat orderan. Nah, ini dalam posisi dia itu magangnya ditempatkan gitu. Jadi nggak bisa milih. Terus dia itu dibilangin sama pembimbingnya, ngomong gini, Mbak, nanti kalau seumpamanya next time ya, lain kali kalau nyari tempat magang, itu pilih yang bagus Mbak, jangan yang kayak gini. Ini nggak cocok banget buat Mbak belajar gitu. Nah ngomong gitu, kondisinya kayak gitu sih. Nah kalau seumpamanya kalian ngerasa sesuatu, kan kalau dari kampus boleh pindah kalau kalian dapat masalah di tempat magang. Terus perusahaan ada masalah sama kalian. Ya intinya kalau ada masalah yang krusial banget, kalian bakal bisa pindah. Tapi kalau ya fine-fine aja, kalian nggak bisa pindah. Terus untuk apa namanya tips biar betah di sana ya, ini biar bertah hidup, biar betah magang di sana ya itu sih. Mungkin kalian nggak ngelakuin hal-hal aneh, terus juga nikmati aja ya apa aja pekerjaan kalian di sana, terus ya have fun aja, kayak ngalir aja nanti gitu. Kayak gak ada sih tips-tipsnya, cuman emang yang pertama itu yang paling penting jaga hubungan baik sama perusahaan itu kalau pengen betah. Ya namain aja sih dari Mas Raha. Bener banget nih. Jadi kampus tuh tahu kalau misal kita pengajuan pindah, terus alasannya apa aja. Jadi kampus tahu mana yang benar-benar penting buat dipindah atau cuma sekedar kita tuh nggak suka sama tempat magang itu tuh benar-benar kampus tuh tahu. Mungkin dari beberapa pengalaman yang dikonfirmasi buat boleh pindah sama kampus tuh pasti yang pertama masalah keluarga. Terus yang kedua ya intinya masalah-masalah yang important gitu, yang penting banget, yang nggak sekedar kita tuh nggak suka di tempat magang itu karena Sabtu berangkat gitu, terus misal nggak ada gajinya atau gimana, itu tuh nggak serta-merta bakalan langsung di ACC sama kamu sih, dari yang aku tahu sih ya gitu. Terus untuk apa namanya, gimana sih kalau kita biar nyaman atau suka sama tempat magangnya, ya balik lagi ke diri kita sendiri sih, gimana memposisikan diri sendiri. Terus yang penting ya cintailah pekerjaan kamu. Kalau kamu udah nggak suka ya kamu jalannya bakal nggak suka. Kalau yang dari awal kamu udah suka, jalannya ya enjoy aja, walaupun itu ada rintangan kiri kanan ya terabas aja lah, karena ini penting buat kita. Mau nggak mau kalau kita mau wisuda, mau lulus dari Poltek ya kita harus melewati ini dulu, nggak bisa langsung skripsi, nggak bisa langsung TA, kita harus magang dulu, pasti ada rintangannya gitu sih sama. Ya terus kalau dari temanku ya, aku nulisin yang tadi lupa tak sampai ini. Untuk pindah tempat magang itu nggak langsung serta merta nggak suka terus langsung pindah. Prosesnya itu panjang banget. Ada beberapa temanku ya yang waktu itu nggak dipindah ya, di PI 1 walaupun kondisi perusahaannya gitu tuh ya udah sampai selesai, benar-benar sampai selesai baru bisa pindah di PI 2 sama 3. Nah gitu bisa pindah
kalau seumpamanya ada kuota perusahaan yang masih kosong. Cuman ini kita kan nggak tahu, perusahaan kan sering apa namanya, sering kayak mengubah-ubah kuota dari tempat apa namanya, posisi magang tersebut. Kayak katakanlah di R&D awalnya ada 3, tiba-tiba bisa berubah jadi 1. Nah, itu mereka nyesuaiin sama apa namanya, porsi mereka, terus nyesuaiin sama apa, duit intensif itu, apa, uang gaji gitu kan. Soalnya emang kalau merekrut banyak biasanya uangnya yang bakal dikeluarin dari industri juga banyak untuk anak magang tersebut. Nah, intinya itu sih. Kalau mau pindah tempat magang itu yang pertama bakal panjang banget alurnya. Yang kedua, buat laporan dari awal. Nah, itu. Nggak langsung kita pengajuan pindah sama Pak, kita mau pindah ke inilah ke A ke perusahaan B. Mungkin oke Mas langsung enggak gitu, pasti dari kamus juga ada investigasi juga dari hulu ke hilir. Masalahnya apa kok kalian pindah-pindah, terus kalau benar-benar masalahnya udah kompleks ya pasti mau nggak mau dipindah, kalau enggak ya nggak bakalan dipindah. Enggak semudah itulah pindah, karena bakal ngubah MOU juga dari kampus sama perusahaan itu. Terus kalian juga berat kan, dari yang semula PI-nya nggak lanjut, itu kalian harus buat laporan lagi dari awal. Kalau yang PI 1, 2, 3 sama kan, kalau dari aku sendiri buat laporannya enak, tinggal ngelanjutin. Yang bab 1 kan sejarah sama profil perusahaan itu kan sama ya. Jadi untuk bab 1 udah kecil dari yang laporan pertama, tinggal ubah yang korean kegiatan dan lain-lain gitu. Jadi nggak serta-merta kumat sih kalau mau pindah tempat magang. Iya Kak, makasih Pak. Kak. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas ya? Maaf karena sinyalnya tiba-tiba putus-putus. Waktunya. Iya, halo. Apakah suara saya terdengar jelas? Kenapa masih ada suaranya Mas Rozi ya? Masuk, Bung. Oke. Maaf sebelumnya. Karena waktunya juga udah mepet untuk penutupan, jadi terima kasih sebelumnya buat Kak Raha dan juga Kak Rozi yang telah menjawab pertanyaan kita semua. Langsung aja kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi closing statement dan juga dokumentasi. Terima kasih kepada Kak Raha dan Kak Rozi yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita mengenai magang kepada kami semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua saat magang nanti. Amin. Sampailah kita di penghujung acara. Gimana nih teman-teman? Seru nggak nih teman-teman acara ngobam kali ini? Seru dong pastinya. Semoga lewat acara ngobam kali ini kita bisa mengurangi kekhawatiran kalian tentang magang. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita dokumentasi dulu ya teman-teman sebelum live dari Zoom ini. Yuk bisa on cam dulu semuanya teman-teman. Operator mungkin bisa dibantu buat screenshot. Oke. Ya, Oh ya mungkin buat teman-teman yang masih malu-malu buat bertanya atau masih ada yang ganjel buat bertanya, dipersilakan sih kalau mau tanya sama aku atau sama Kak Raha bisa chat atau gimana. Silakan. Ya, mantap. Makasih Mas Raha sama Mas Fatko Rozi. Ayo yang lain bisa on cam dulu.
Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Bisa dilanjutkan, Mbak Bunga. Aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman jangan lupa ngisi link absensi yang ada di kolom sebelum live. Terima kasih teman-teman yang udah hadir untuk mengikuti kegiatan ngobam pada pagi hari ini. Saya Bunga Yoisya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sebuah bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ya. Mas Ra. Terima kasih Mas Rozi. Makasih Mas Raha, makasih Mas Rozi. Bisa live teman-teman. Oke, izin live, habis ini langsung berangkat ke pabrik lagi. Semangat. Semangat ya guys. Semangat. Semangat. Si paling sempro.